Ketemu lagi dengan Bu Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masih melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita membuat peta konsep atau peta pikiran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yaitu bagaimana kita akan membuat laporan hasil pengamatan. Seperti yang sudah kalian ketahui, pelajaran kita selanjutnya adalah tentang laporan hasil pengamatan. Nah, di sini Bu Lili punya sedikit catatan. Mari kita lihat. Bu Lili akan share screen. Perhatikan. Oke, bisa terlihat semuanya ya? Nah, materi kita hari ini adalah laporan hasil pengamatan dan juga wawancara. Oke, perhatikan ke sini. Apa itu yang dimaksud dengan laporan hasil pengamatan? Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada banyak orang. Nah, teks laporan hasil pengamatan itu sendiri memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama berdasarkan fakta, kemudian bersifat objektif dan universal, kemudian ditulis secara lengkap, sempurna, dan juga menyeluruh. Nah, tidak kalah penting di sini adalah disusun setelah melakukan pengamatan, karena judulnya adalah laporan hasil pengamatan. Nah, ciri berikutnya adalah merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, selain itu juga penyajiannya harus menarik, jelas, dan logis. Tentu saja karena ini dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau standar PUEBI. Apa itu PUEBI? Yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dalam pengamatan itu hanya membahas tentang objek tunggal. Artinya apa? Artinya yang diamati hanya satu saja, satu hal saja. Misalnya nih, mengamati bagaimana cara menanam cabai dan seterusnya. Itu hanya satu saja, ya. Kemudian penulis hanya melaporkan apa yang diamati berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Jadi tidak ada bagian penutup dari penulis, ya. Nggak ada, nggak perlu itu. Kenapa? Karena nanti laporannya akan menjadi membingungkan atau ambigu. Ambigu itu memiliki dua arti, begitu. Ya, oke. Nah, struktur teks laporan hasil observasi atau wawancara itu dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama itu adalah pernyataan umum. Ini berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi tentang objek yang akan dikaji, juga menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Kemudian ada deskripsi bagian, yaitu ini adalah bagian dari isi itu sendiri. Ada rincian, pembahasan, dan juga penjelasan secara detail. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi dan manfaat setiap objek yang diamati. Oke. Nah, tidak kalah penting dalam bagian-bagian laporan hasil wawancara itu paling tidak atau minimal itu harus memuat yang pertama nama pembuat laporan. Ya, misalnya namanya yang membuat laporan Lili Haryani. Nah, kemudian lokasi pengamatannya kebun cabai. Waktu pengamatannya ini ditulis hari dan tanggal serta jam pengamatan. Ya.
Kemudian objek pengamatan, hal yang diamati. Kemudian di sini di bawah yang paling terakhir itu adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu kamu bisa menuliskan mulai dari penyemaian, ya, kemudian prosesnya, kemudian hasil akhir atau kesimpulan. Nah, boleh ditambahkan narasumber jika kamu dalam mengamati ini juga meminta bantuan dari narasumber, ya. Nah, kalau tadi Bu Lili sudah menyinggung adanya narasumber, dengan begitu kamu dalam melakukan pengamatan itu tentu saja pasti melakukan wawancara. Sehingga bagian berikutnya adalah wawancara. Ya. Nah, Bu Lili tidak usah membahas wawancara itu apa dan seterusnya. Ini sudah materi yang lalu. Bu Lili hanya menyinggung saja. Nah, dalam melakukan wawancara ada 3 bagian. Yang pertama itu tahap persiapan, yaitu sebelum melakukan wawancara. Ya, kamu bisa menentukan temanya, bisa menentukan narasumbernya, tempatnya, mempersiapkan alat-alatnya. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Ya, karena di tahap persiapan itu sudah ada janji, maka tahap pelaksanaan kamu tinggal pergi berangkat ke narasumber. Ya, jangan sampai lupa. Ketika kamu berjanji dengan narasumber, kamu jangan datang terlambat. Ya, misalnya janji jam 7. Baik Pak, saya mau datang besok jam 7. Ya kamu jangan datang jam 7. Ya, datanglah setengah 7. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya jika ada hal-hal yang terlupakan, kamu bisa mempersiapkan, bisa mencari. Itu. Nah, tahap yang ketiga itu adalah tahap penutup, yaitu sesudah melakukan wawancara. Nah, di sini adalah membuat laporan, sehingga tadi judul materi kita itu adalah membuat laporan hasil pengamatan, ya. Tentu saja kalau dengan wawancara ya silahkan dicantumkan begitu. Nah, materi kita hari ini cukup 2 itu, ya. Nanti ada beberapa tugas, silahkan kamu kerjakan, kemudian kamu kirim. Nah, ada 2 tugas. Yang pertama dari Google Form, nanti langsung dimasukkan ke situ, dikerjakan di situ. Linknya nanti Bu Lili berikan. Kemudian yang kedua, kerjakan juga dari buku paket halaman 10 bagian C. Nah, tugas yang kedua ini silahkan kirim tugasmu ke dalam link berikut yang ada di bawah. Ya, oke, selamat berlatih. Sukses selalu buat kalian semua, supaya kalian bisa mempersiapkan ujian dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Goodbye, sampai ketemu.